Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat pendengar suara Marturia. Kembali lagi kita berjumpa dalam suara Marturia hari Selasa 5 Mei 2026. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 hingga 44. Untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala keadaan kami. Kami hendak mendengar firman-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu. Jadi bukalah mata hati dan pikiran kami supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah roh Tuhan dapat berbicara kepada kami dan menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 44 di bawah judul perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan Mesias, tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat pendengar suara Marturia, firman Tuhan dimulai dengan perayaan besar, di mana saat itu orang-orang Yahudi sedang merayakan Hari Raya Pondok Daud. Dalam tradisi ini, setiap hari imam akan datang untuk menuangkan air di altar sebagai simbol permohonan akan hujan dan kehidupan dari Tuhan. Dan pada hari terakhir, ritual itu berhenti. Dan justru di momen ketika air itu tidak lagi dituangkan, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi Yesus tidak berbicara di tengah kelimpahan simbol, bukan ketika hari di mana ada penuangan air. Tapi Yesus bicara justru ketika simbol itu berhenti, simbol itu tidak bisa mengungkapkan makna lagi seperti hari-hari sebelumnya. Seakan-akan Yesus mau berkata bahwa selama ini kamu melihat air sebagai lambang kehidupan, tapi sekarang sumbernya ada di hadapanmu. Ini tentu saja menarik dan mengejutkan kita karena Yesus tidak menawarkan air, yang dia tawarkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Yesus bilang, barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini bukan cuma janji bahwa kelak kita akan dipuaskan, tapi ini juga janji untuk menjadi sumber. Kadangkala kita datang kepada Tuhan hanya untuk diisi, hanya untuk dipuaskan, supaya kita kuat, supaya kita tenang, supaya kita tidak kosong. Tapi Yesus justru bilang, kalau engkau benar-benar percaya, hidupmu tidak berhenti diisi. Hidupmu akan menjadi aliran-aliran air hidup. Artinya Tuhan tidak hanya ingin memulihkan kita, Tuhan mau pakai kita. Dan ayat berikutnya bicara tentang Roh Kudus. Di situ ada dimensi yang kerap kali kita lewatkan, yakni rasa haus rohani tidak bisa diselesaikan dengan aktivitas rohani semata, tetapi perlu relasi yang hidup melalui Roh Kudus. Jadi kita bisa rajin ibadah, aktif pelayanan,
tapi tetap merasa kering. Mengapa? Karena kita minum dari wadah, dari gereja, dari tempat ibadah, bukan dari sumbernya itu sendiri, yakni Roh Kudus dan Yesus Kristus. Lalu respon orang-orang di ayat-ayat berikutnya juga menarik, karena ada yang menganggap Yesus nabi, ada yang menganggap dia Mesias, tapi banyak juga yang ragu dan menolak. Artinya orang bisa mendengar hal yang sama, tapi mereka bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena persoalannya bukan hanya pada apa yang didengar, tetapi apa yang ada di dalam hati. Tidak semua orang dekat dengan firman benar-benar menerima firman. Tidak semua yang melihat Yesus benar-benar mengenal dia. Sahabat pendengar, renungan hari ini juga menuntun kita ke dalam satu pertanyaan yang sangat pribadi. Apakah selama ini kita benar-benar haus akan Tuhan? Atau hanya haus akan solusi dari Tuhan? Kita hanya ingin dipuaskan, tapi kita tidak mau menjadi aliran. Karena dua hal itu sangat berbeda. Orang yang haus akan Tuhan akan datang kepadanya, bahkan ketika tidak ada jawaban maupun mujizat instan. Tapi orang yang hanya haus akan solusi, dia datang kepada Tuhan ketika Tuhan tidak menjawab sesuai harapannya. Dan Yesus juga tidak berkata, datanglah kepadaku kalau bosan siap. Tapi Yesus berkata, kalau kamu haus. Artinya kekurangan kita itu bukanlah penghalang. Justru itu adalah undangan. Kita yang luka, kehausan, kelelahan, kebingungan, itu semua bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Itu justru menjadi alasan bagi kita untuk datang. Hari ini mungkin kita terlihat baik-baik saja, tapi dalam diri kita kering. Atau mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak lagi merasakan aliran itu. Firman ini berbicara kepada kita, datanglah, minumlah, percayalah. Dan biarlah Tuhan yang memenuhi hidupmu tetap mengalir melalui hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami lebih dalam daripada siapapun. Kami mengaku bahwa kami kerap kali haus, tapi kami mencari di tempat yang salah. Kami datang kepada aktivitas, kami melakukan rutinitas kepada hal-hal yang tidak benar-benar memuaskan kami. Hari ini kami mau kembali kepadamu. Ajarlah kami untuk datang bukan hanya ketika kami butuh, tetapi karena kami rindu akan Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu supaya dari dalam hidup kami mengalir kasih, pengharapan, dan kehidupan bagi sesama kami. Pulihkanlah kami yang kering, menguatkan kami yang lemah, dan pakailah kami menjadi aliran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat pendengar, Tuhan tidak hanya ingin menjawab rasa haus kita. Tuhan ingin menjadikan hidup kita menjadi sumber bagi orang lain, menjadi berkat. Untuk itu tetaplah tinggal di dalam Dia dan biarkan aliran itu tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati langkah-langkah kita. Shalom.